Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar latihan soal tes wawasan kebangsaan untuk mempersiapkan diri di CPNS 2021. Sebelum kita mulai latihan soal pada hari ini, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih giat lagi untuk membuat latihan-latihan soal baik TWK, TEU, dan SKB. Langsung saja kita mulai soal pada kesempatan hari ini. Petunjuk pengerjaannya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Jumlah soalnya 10 soal, waktu mengerjakannya 10 menit. Dan kunci jawaban di akhir video. Soal nomor 1, Insinyur Soekarno mengusulkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu pada tanggal A. 30 Mei 1945, B. 31 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, D. 2 Juni 1945, E. 3 Juni 1945. Silakan dijawab teman-teman. Nanti jawaban yang benar akan saya share di akhir video. Soal nomor 2, di bawah ini yang bukan merupakan dari panitia 9, yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Ahmad Subarjo, E. Soekarni. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 3, makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang A. Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, B. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, C. Mengandung semangat kekeluargaan, D. Mengandung adanya semangat kerjasama, E. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sudah? Apakah teman-teman sudah menjawabnya? Oh, bentar lagi ya. Gimana, lanjut? Oke, kita lanjut dengan soal nomor 4. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A. Perjanjian luhur bangsa, B. Dasar negara Indonesia, C. Etika hidup bangsa, D. Filsafat hidup bangsa, E. Jiwa dan kepribadian bangsa.
Soal nomor 5. Salah satu syarat partai politik adalah memiliki satu asas, yaitu Pancasila, dan tidak boleh memilih asas yang lain. Ini merupakan pengamalan Pancasila sebagai A. Pancasila digunakan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. B. Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik. C. Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara. D. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan bangsa. E. Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global. Lanjut. Soal nomor 6. Pancasila dilaksanakan secara objektif. Artinya A. Pancasila digunakan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. B. Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik. C. Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara. D. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggara bangsa. E. Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global. Bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah sudah? Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 7. Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi nasional. B. Ideologi pembangunan. C. Ideologi masa depan. D. Ideologi terbuka. E. Pedoman seluruh umat manusia. Soal nomor 8. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mengakui perbedaan pendapat. B. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. C. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. D. Kebebasan mutlak kepada individu demi tegaknya hak asasi manusia. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ingat teman-teman ya, ini soalnya adalah kecuali. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus hafal ya teman-teman. Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9. Memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi merupakan perwujudan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bisa memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita sendiri.
Itu adalah ciri-ciri ASN yang harus kita miliki. Soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur negara yaitu A. Wilayah, TNI atau Polri dan pemerintahan negara. B. Rakyat, TNI atau Polri dan pemerintahan negara. C. Rakyat, pemerintahan negara dan partai politik. D. Rakyat, wilayah, pemerintahan negara. E. Wilayah, rakyat, partai politik. Gimana teman-teman? Apakah sudah menyelesaikannya dari 1 sampai 10? Langsung kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah sudah paham dan mengerti tentang tes wawasan kebangsaan? Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab soal-soal di CPNS 2021 nanti. Saran saya perbanyak belajar soal-soal baik TWK, TEU, SKB, dan lain-lain. Kita mulai lebih awal belajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.